Mungkin itu dulu. Bisa tapi udahlah pakai kuota ya. Terima kasih kembali. Selamat sore semua. Biasanya Udahlah nggak jadi. kebetulan tahun ini dari 2 tahun lalu Apa tadi nama kata tadi? sudah Orang mendirikan mau Grammars dari Juli 2020 sampai sekarang. Sebelumnya pengelola spasial di Jalan Gudang Selatan. Jadi intinya sih sebenarnya ruang gitu. Jadi dari keresahan saya pribadi dan keresahan kolektif di mana sebenarnya Bandung ini kurang banyak ruang alternatif. Jadi berinisiasilah untuk mendirikan si spasial di Jalan Gudang Selatan itu jangka waktunya 4 tahun dari 2015 sampai 2019 gitu. Lalu suka dukanya sebenarnya untuk akhirnya bisa sustain ya, itu maksudnya dari tahun ke tahun, kemudian mengisi programnya juga gitu, berjejaring dengan komunitas dengan jejaring tertentu gitu, untuk akhirnya sebenarnya bisa terus continue gitu mengadakan programnya dan juga secara ruangnya ini terus terjaga gitu. Nah dari spasial yang sebenarnya community driven banget itu sekarang sedikit berubah gitu, bukan berubah lah ya, tetap jadi ruang itu di Grammars di Jalan Cihapit nomor 6 ini gitu, tapi lebih komersial gitu. Jadi mewadahi beberapa teman-teman UMKM, beberapa teman-teman makers yang tadinya masih ragu-ragu mengeluarkan produknya dan lain sebagainya, kita wadahi gitu. Jadi karena posisinya juga di tengah kota di sayap Riau gitu ya, mudah untuk dikunjungi gitu. Ya alhamdulillah sekarang trafiknya lumayan gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi satu lagi kan saya juga bikin yang dulu apa ya Pak Didi namanya, yang di Stoker House itu dulu tempatnya Rumah Roti. Iya, berada itu kan juga kebetulan aku kelola gitu. Jadi sekarang namanya jadi Stoker House, diambil dari Stoker Family. Jadi dulu itu tuh awalnya itu adalah satu keluarga watchmaker pembuat jam itu tinggal di situ selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian kita adopt namanya jadi Stoker House gitu. Nah, itu jadi beberapa jadi ruang multifungsi yang sebenarnya ada backyardnya, kemudian ada beberapa ruang-ruang untuk tenan gitu, F&B dan juga non-F&B. Jadi banyak. Oh ini di pin like dulu, di pas dulu. Itu yang saya bisa skala sedikit. Iya, oke ya. Itu apa namanya, kita mulai dari istilahnya sejarah awal lah begitu ya. Karena kan memang kalau misalnya ngomongin tentang ruang-ruang kreatif di Kota Bandung itu sama seperti ngomongin tentang ekonomi kreatif gitu ya di Kota Bandung. Zaman dulu almarhum Kang Ari Rusli gitu ya, mungkin terus diterusin sama teman-teman dari Rumah Nusantara, ada BCCF dan lain sebagainya. Jadi memang ini sebenarnya tiap peradaban itu punya gengnya masing-masing lah, seperti itu. Nah ini mungkin sekarang lanjut ke Teh Tita gitu ya. Nah ini mungkin Teh Tita bisa cerita sedikit begitu ya, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya perjalanan gitu ya, terutama memang ya sesuai dengan apa yang dialami oleh Teh Tita gitu ya. Saya tahu banget lah gitu, salah satu pendiri BCCF juga, dosen ITB juga apa. Bagaimana sih sebenarnya memandang satu ruang kreatif gitu sekarang, jadi konteks dulu dan sekarang. Silakan. Oh gue susah. Dulu sebenarnya kalau bicara Bandung dan ruangnya ya, kan kita semua tahu momentum itu ada tahun sekitar 2007-an lah. Kita ngumpul tahun 2007 tanpa ada judul ya. Kita pokoknya datang karena kita pengen ada tempat kumpul-kumpul lah. Saya baru pulang dari studi 10 tahun di Belanda, Kang Endel baru balik ya dari yang bikin Urbane, masih lagi gimana. Terus banyak lah dah teman-teman itu belum terbit ya. Terus kita ngumpulnya akhirnya nebeng-nebeng nih di kantor Urbane, di kampus ITB atau di tempat KIK ya, tempat anak distro atau dimanapun lah. Temen room juga apalagi temen room. Ngobrol-ngobrol, keresahannya tuh sama. Kita tuh kok nggak punya ruang yang keren, padahal kitanya keren banget gitu kan, sayang. Jadi kita bisa berkeren di mana? Harus pede tuh. Terus akhirnya bahkan ini sebelum ada BCCF, kita akhirnya bikin banyak seperti
orang sekarang bilangnya pop up ya, pop up space. Jadi bikin dulu galeri di bawah kolong jembatan, terus bikin prototipe taman. Jadi memang kita sebenarnya agak-agak nanya ke Pemkot waktu itu, kayaknya keren nih kalau diginiin, bisa diginiin, tapi Pemkotnya kan pasti kalau mau bergerak pasti butuh ya anggaran dulu, butuh perencanaan dulu, ya tidak mungkin ya Bu Mega. Jadi dulu kita nekat aja dulu sebentar bikin yang namanya pop up. Mungkin kalau di design thinking namanya prototype ya. Jadi ketika kita buat itu dengan sendirinya kan yang merasakan itu baik Pemkot iya, warga iya, pokoknya semua terlibat iya. Jadi kalau dulu mungkin sifatnya seperti semacam vandalism, aktivisme gitu. Tapi sebenarnya sekarang makin kesini itu para yang punya otoritas di kota itu juga makin sadar bahwa itu perlu. Dan bahkan secara institusi ada, mungkin pernah dengar ya, ada Place Making X. Jadi ada organisasi, dia munculnya tadinya di Belanda, dia juga bikin semacam pop up gitu. Belanda, Prancis, ketangkep yang di New York, ada dibikin Place Making X. Place Making X ini udah kemana-mana, yang di Asia Tenggara baru di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi ini di New York sudah sering, itu dengan fenomena yang dari rel kereta terus jadi urban farming gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Yang terakhir tahun kemarin bahkan Place Making X Malaysia itu bikin kompetisi. Jadi place making mana yang paling inspiratif dan sebagainya, pesertanya kan dari Asia Tenggara. Terus kalau yang dari Malaysia sendiri kebanyakan yang ikut Pemkotnya, karena memang mereka mengubah banyak tempat itu, tapi kebanyakan jadi urban farming sih. Kalau di yang menang malah dari Solo, terus sama siapa Adi Panuntun menang juga di Hutan Menyalanya gitu. Jadi fenomena di sana sudah banyak. Dan kita lihat juga kalau di Indonesia kan semacam pasar papringan itu kan buatan juga. Itu di mana ruang publik ada, tapi bukannya sekedar pengumpul dan trading, tapi juga sebenarnya untuk ruang ekspresi dan bisa berkonsep. Yang terakhir adalah sebenarnya di Thailand itu ada yang namanya TCDC. Tapi mereka mungkin terinspirasi oleh Backcraft bahwa kita ada tingkat kementerian. Mereka bikin namanya Creative Economy Agency Thailand, dan mereka ubah tuh satu kantor pos besar di Bangkok jadi kantornya. Tapi dengan adanya si entitas itu, ternyata di luarnya tuh banyak seniman ngumpul jadi kolektif desainer dan sebagainya karena tertarik sama ruang seperti itu. Nah kalau lihat gerakan di Asia Tenggara, di dunia dan sebagainya, makanya nggak heran lah kalau di Indonesia juga sebenarnya sudah tumbuh tempat-tempat kayak gitu, terutama di Bandung yang sebenarnya salah satunya dimulai oleh sebelah saya ini loh. Karena mau nggak mau kan memang ruang publik juga jadi concernnya Mas Budi. Langsung aja gitu. Ya oke. Tadi itu apa namanya cerita dari Tesita ya. Ini dia langsung nih Mas Dedi gitu loh. Ini kan sebenarnya juga kayak mungkin concern kan karena Mas Dedi juga seorang arsitek ya, mau nggak mau yang namanya ruang itu juga pasti menjadi salah satu concern lah begitu ya, karena kan pasti arsitek itu juga pasti akan berpikir begitu ya, tidak hanya membangun fisik sebenarnya ketika bangun infrastruktur aja gitu, tapi sebenarnya ada konektivitas, ada ekosistem yang hadir di dalamnya begitu. Nah ini mungkin sebenarnya kayak bisa cerita aja nih, terutama karena kita sekarang lagi di Laswi begitu ya, itu mulai apa sih gitu yang mendasari gitu loh Mas Dedi untuk bikin seperti ini, lalu juga mungkin cerita sedikit flashback ketika dulu gitu apa aja yang udah dikerjain gitu yang relate dengan, yang relevan dengan ruang-ruang publik gitu. Silakan Mas Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya mungkin kalau sore ini sebenarnya bahasanya tentang kreatif dan space ya sebetulnya, karena hal yang penting yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ini agak sedikit sesuatu yang sifatnya sangat dasar sebetulnya. Mungkin momen sore ini juga sebelum saya lanjutkan tentang cerita tentang Laswi ya sebetulnya, atau beberapa pengalaman tentang meng-create ruang publik, tapi kalau sedikit kita bisa membuat berpikir begitu untuk membuat mapping sebetulnya tentang apa saja sih yang kita bisa lakukan hari ini dan ke depan gitu. Nah kebetulan kan komite kreatif juga udah terbentuk dan backgroundnya bermacam-macam. Saya kira juga kalau dalam metode matrix kita bisa kerjakan bahwa sebetulnya kalau di
kebutuhan tentang space atau infrastruktur kota terhadap ekonomi kreatif, kita bisa pilah gampangnya menjadi 3 hal ya yang penting, yaitu ideation, kemudian makerspace, dan sebenarnya exhibit. Jadi tiga apa namanya karakter ruang ini yang sebetulnya menjadi penting untuk semua penggiat kreatif sebetulnya. Ruang untuk membakar atau istilahnya brainstorming tentang ide-ide baru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makerspace atau membuat prototyping. Kemudian yang ketiga adalah exhibit. Nah, kalau kita bicara tentang 3 ini harusnya ada overlapping dengan berbagai bidang kreatif kita. Ada arsitek, ada desainer, ada fashion designer, ada musisi, ada orang teater, filmmaker. Nah, kebutuhan terhadap 3 ini seperti apa saja gitu. Musik misalnya, mungkin untuk membuat ide bisa di rumah misalnya, atau di ruang publik misalnya, di kafe misalnya. Karena sekarang kalau kita bicara tentang ideation kan bisa dimanapun ya. Teman-teman kreatif itu tidak harus di berkantor, di studio yang menetap dan sebagainya. Tapi apa yang perlu yang berikutnya nih gitu, tentang misalnya prototyping, kita perlu studio, atau melangkah ke satu yang lebih besar lagi tentang exhibit gitu ya, perform. Apakah Bandung memiliki tempat untuk performance musik yang sudah layak gitu ya. Nah, itu baru satu sisi tentang musik. Arsitek misalnya, atau fashion designer atau dan sebagainya. Nah, seperti apa kebutuhannya? Nah, ini kalau kita bicara tentang needs ya. Jadi sebetulnya peran kita semua ya, jadi bukan hanya pemerintah gitu ya, tapi kita semua mencoba untuk memetakan apa saja yang diperlukan dalam konteks 3 itu terhadap semua bidang kreatif kita di Bandung khususnya. Karena saya rasa kalau kita bicara tentang hidupnya atau majunya ekonomi kreatif, saya rasa mapping terhadap dukungan infrastruktur itu menjadi sangat penting ya, khususnya ruang tadi dengan 3 hal itu tadi. Nah, yang berikutnya sebetulnya kalau kita bicara tentang setelah kita membuat mapping, sebetulnya semua dari kita itu harus berkolaborasi. Artinya kalau dari pengalaman kita sebetulnya kayak Ardo atau kita dengan BCCF ya, Bu Tita, Simpul dan segala macamnya, atau saya sendiri itu juga sebetulnya kolaborator gitu. Jadi maksud saya adalah bahwa ini adalah harus hand in hand gitu ya. Jadi harus berpegangan tangan antara pemerintah, antara private, komunitas itu harus bersama-sama untuk mendukung. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang komunitas kreatif tidak harus depending on pemerintah sebetulnya, tapi pemerintah harus part of kita semua gitu. Nah, ini yang menjadi sangat penting gitu ya, di dalam mendorong sebenarnya dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur ruang untuk hidupnya ekonomi kreatif. Dan sebetulnya kalau dari sisi kolaborasi sebetulnya ada beberapa ekosistem yang harus dijaga tentang misalnya gini, ada mungkin juga ada perlu kalau dari ini kalau kita bicara tentang pemerintah dulu ya, saya kira mungkin banyak sekali skema optimalisasi aset pemerintah gitu yang punya kontribusi terhadap berkembangnya ekonomi kreatif. Salah satunya sebetulnya ini contohnya ya Laswi. Laswi ini sebenarnya asetnya Pemprov. Tapi karena mungkin Pemprov tidak bisa bergerak sendiri, ada semacam ide dari kami begitu ya bersama teman-teman untuk mengelola ini untuk lebih memiliki manfaat gitu kepada publik, sehingga melalui skema kerjasama dengan koperasi dengan sistem menyewa kepada aset negara gitu ya melalui Pemprov, hal ini bisa terjadi gitu. Dan yang itu yang saya sebut ya, jadi sebenarnya kolaborasi itu bukan hanya kalau maksudnya dari sisi landlord, dari sisi manajemen, saya kira juga kedua-duanya harus bisa juga bukan harus single entity gitu. Kolaborasinya adalah kolaborasi yang sifatnya misalnya untuk optimalisasi aset negara, pemerintah bisa juga mengundang gitu ya kita komunitas untuk mengelolanya seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Yang lain sedikit geser, kebetulan kami Labu juga mendesain Koenko di Pati Ukur, asetnya aset Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Departemen Keuangan. Konsep optimalisasi aset negara itu sebetulnya didahului oleh statement dari Bu Sri Mulyani ketika semua aset negara harus diupayakan untuk memiliki kemanfaatan
bukan hanya profit tapi benefit gitu ya, kepada publik gitu. Dan Bruce Lee Mayani melalui Elman itu memberi contoh ke semua pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, BUMN untuk melek terhadap optimalisasi aset tersebut, sehingga banyak sekali pengembangan yang di sana sini dilakukan. Koinko itu juga yang di Pati Ukur itu asetnya Kementerian Keuangan, operatornya ditenderkan, akhirnya Koinko sebagai manajemennya, karena konsepnya adalah coworking basicnya, tapi kontennya kita Labo berkolaborasi dengan Elman, berkolaborasi dengan Koinko mendesain sebuah tempat yang tidak spesifik hanya untuk area bekerja, karena orang-orang kreatif pinginnya mingle gitu ya, bisa bekerja, bisa melakukan, jadi ada galeri di sana, ada area untuk maker space juga di situ dalam satu simpul. Nah itu sebagai contoh untuk optimalisasi sebetulnya aset yang mungkin bisa dicontoh ketika ada ruang-ruang di mana mungkin pemerintah butuh kolaborator dalam mengelola gitu. Nah saya kira banyak sekali skema yang bisa dilakukan gitu ya. Seperti tempat ini, seperti Koinko, sebentar lagi ada bocorannya, insya Allah. Pos Bandung, kantor pos di Asia Afrika itu akan menjadi hub baru juga. Jadi kebetulan saya juga part of itu bersama teman-teman. Jadi meramaikan gitu. Jadi artinya, dan kalau kita bicara tentang Kota Bandung kan semua ya harus dalam under manajemen by pemerintah Kota Bandung, karena kalau kita secara administratifnya kan berada di Kota Bandung sebetulnya. Tapi kolaboratornya itu tadi yang saya bilang gitu ya, pemerintah pun bukan hanya single pemerintah Kota Bandung saja, ada aset Pemprov di dalam Kota Bandung gitu kan, ada aset BUMN di Kota Bandung, seperti pos tadi, pabrik Cina ya, itu kan miliknya Kimia Farma. Jadi banyak sekali sebetulnya dorongan juga yang bisa dilakukan oleh Pemkot, mengajak komunitas untuk bersama-sama mendorong aset-aset mana di dalam kota yang sebetulnya punya value tinggi untuk kemaslahatan publik. Apakah itu pengelolaan terhadap aset sendiri dari pemerintah Kota Bandung mengajak kolaborator, atau juga bisa menggandeng pihak-pihak lain gitu ya, bahkan swasta sebagai investor misalnya. Jadi di sini juga ada investornya Bu. Jadi ada mitra kami, sehingga bisa terjadi seperti ini. Jadi saya kira ini adalah sebuah hal yang menarik untuk kita kembangkan. Tapi sebetulnya ada ada juga kontribusi yang lain gitu ya terhadap dorongan teman-teman kreatif di Bandung. Misalnya tadi saya bicara tentang sebenarnya lebih ini dalam konteks ini nih kali kalau kita bicara ruang publik itu saya suka memperkuat bagaimana sebetulnya kalau kita bicara kan ada Gamers, ada Laswi, ada Hallway, ada macam-macam kan gitu ya, ada Fragment, ada BCH gitu ya. Bagaimana sebenarnya simpul-simpul ini bisa dijalin untuk memberikan sebuah brand yang saling terhubung dan brand yang kuat gitu. Dari yang sifatnya dot, mekar sedikit sebagai sebuah kawasan misalnya, distrik gitu. Besar lagi sebuah kota gitu ya. Nah, saya memimpikan sebetulnya nanti dalam perjalanannya ketika kami memanage Laswi ini, sebetulnya nanti akan ingin berkolaborasi dengan BCH itu di sebelah untuk paling nggak ada event tertentu yang skalanya neighborhood gitu, bertetangga untuk event kota begitu ya, yang bisa sama-sama menjadi sebuah simpul yang kuat gitu. Jadi bukan hanya satu gitu, tapi terhubung. Gamers itu saya rasa pasti kita bicara tentang konektivitasnya terhadap pasar siap gitu, aset Pemkot ya, betul kan, melalui PD Pasar ya. Dan sebetulnya sekarang juga bertransformasi ya. Ada beberapa kafe kecil di dalam pasar yang hidup setelah pasar basahnya tutup. Dia menjelma menjadi area makan minum untuk anak-anak muda sekarang yang hits juga gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu juga ada semacam insentif atau dorongan intervensi sebetulnya pemerintah kota untuk bisa menjamin ekosistem itu tetap sustain. Ketika memang dibiarkan liar begitu saja, saya berbicara gitu. Sekarang mungkin rate-nya sewa menyewanya masih bisa affordable, bisa terjangkau oleh teman-teman yang punya ide untuk bereksperimen. Tetapi ketika dia menjadi hits gitu, ya jangan sampai ada kenaikan maksudnya harus kalau ada kenaikan tentang biaya sewa,
itu pun harus berdasarkan kepada komunitas gitu ya di situ yang sudah hidup gitu, benar atau tidaknya. Nah itu sebetulnya intervensi pemerintah perlu dilakukan di situ gitu untuk menjaga ekosistem itu tetap terjadi. Hallway itu kontraknya 2 tahun. 3 tahun udah mau habis. 3 tahun udah mau habis. Itu deg-degan teman-teman di sana. Nah, kita bicara tentang hallway itu aset kita semua gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya di sini intervensi pemerintah perlu juga melakukannya gitu ya dengan mendorong atau menitipkan gitu ya kepada PD Pasar untuk memaintain lah teman-teman itu, malah justru kalau bisa dimekarkan gitu ya aktivitasnya. Bagaimana sebetulnya hallway juga bisa kontribusi kepada pasarnya. Aksesnya diperbaiki, tapi paling enggak misalnya kalau ke pasar Kosambi semua brandnya apa ya, brand kios-kiosnya juga terasa bahwa oh ada impactnya dari hallway. Bagaimana konektivitas sebetulnya dari pasar Kosambi sendiri terhadap yang sebelahnya itu Baranang Siang. Oh, Baranang Siang asetnya siapa, dari Pemprov kan. Tapi konektivitasnya yang bisa dilakukan menjadi sebuah simpul. Jadi ada simpul distrik Laswi ini sama BCH, ada Laswi, ada Tors dan segala macamnya. Di sana ada misalnya apa namanya Gamers, ada Pasar Cihapit, di Kosambi itu Baranang Siang. Nanti di mana lagi gitu ya, Pos dan sekelilingnya gitu sampai ke Simpul misalnya gitu ya, menjadi sebuah apa ya, area yang apa. Jadi kalau orang datang ke satu tempat bisa mendapatkan cukup kaya gitu. Jadi ada simpul-simpul yang apa ya terhubung gitu ya. Itu adalah sebuah mimpi sebetulnya. Jadi mungkin kalau kembali lagi yang tadi beberapa kata kuncinya sebetulnya hal tentang mapping tadi itu. Infrastruktur dari apa ya, sifatnya adalah memang ideation, maker space dan exhibition atau performance space. Kemudian itu dioperasikan kepada bidang kreatif semua. Kita apa ya, kebutuhannya ada di mana, perlu disupport oleh private, oleh pemerintah mana. Yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu sifatnya adalah memang sebagai apa ya, kolaborator antara pemerintah, private, komunitas, Helix atau hexahelix dan pemerintah pun juga, saya kira juga pemerintah kota, pemerintah provinsi, ada aset BUMN di sana berlaku. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya ekosistem. Jadi jangan sampai sebetulnya ekosistem itu apa ya, menciptakan ruang itu gampang, mendesainkan ruang itu gampang. Tapi menciptakan, ini dalam konteks placemaking lagi gitu ya, mendesain ruang itu mudah, tapi mendesain tempat itu susah. Mendesain space itu mudah, mendesain place itu adalah susah. Jadi ketika place sudah terjadi seperti hallway misalnya, ketika nanti ada semacam apa ya, sudah dibiarkan mereka bisa survive sendiri, tetapi tidak ada perhatian terhadap ekosistem itu tetap berjalan gitu. Ternyata diputus kontraknya dan bilang memindahkan ekosistem yang sudah ada itu ke tempat lain belum tentu bisa berhasil. Seperti yang sekarang dibicarakan, Citayam mau pindah tempat bisa berhasil nggak ke PIK? Nggak bisa, karena sebenarnya Citayam itu adalah simpul dari intermoda sebetulnya. Jadi duku atas itu simpul titik terhubung jalur kereta busway dari mana-mana, dan itu adalah menjadi penyangga Jakarta gitu. Jadi ya karakter tempat itu nggak bisa digantikan sih memang gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kembali lagi kepada sebuah ekosistem, saya kira siapapun bisa berkontribusi dan bisa berkolaborasi. Ya, oke. Makasih Mas Dedi ya. Tadi Mas Dedi bilang bahwa ini tempat ini juga ternyata ada investor, ya. Itu orangnya tuh ada hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, Galis Dayu. Oke, di sini udah hadir juga nih. Jadi ini karena acara kolaborasi antara Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung dengan Patra Komala Coffee Club ya. Ini juga Mas Dedi ini dari tim Komite Ekraf juga. Ini ada Teh Vita gitu. Lalu ini ada Kang Dery juga yang udah hadir gitu. Kalau pembicaranya narasumber ini Kang Ardo, ini orang luar. Ini ada Kang Imam juga. Selamat datang Kang Imam, ini juga dari komite. Teman-teman yang pelaku Ekraf juga ada nih, ada dosen gitu, Kang Luki jauh-jauh dari BSD gitu. Ada Kang Dadi juga, halo sahabat saya Kang Dadi. Makasih. Ya, jadi ini kembali lagi ke Kang Ardo nih gitu ya, karena ini sebenarnya kita pengen banyak lebih tahu juga nih perspektif dari Kang Ardo tentang ruang begitu ya gitu. Nah ini kan seperti kita tahu, nggak tahu ya, kalau misalnya ini kan belum pernah ada dibikin kayak kalahnya atau timelinenya gitu loh tentang hadirnya ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Bandung gitu.
kita nggak pernah tahu gitu apa namanya, misalnya dulu tuh katakanlah sebelum spasial apa misalnya gitu, bahkan mungkin ya sebenarnya kan Cikapundung itu udah bikin duluan tuh yang katanya malah menginspirasi Pasar Santa gitu loh di Jakarta. Pasar Santa turun, tiba-tiba ada M Block Space yang sebenarnya terinspirasi dari Pasar Santa gitu. Tapi kalau dilihat dari sini kan ujung-ujungnya Bandung juga gitu loh inspirasinya gitu. Nah ini mungkin barangkali sebenarnya ada kayak semacam ini nggak sih Ardo gitu loh, bahwa kalau di dalam konteks tadi Mas Dedi bilang bahwa ini kan sebenarnya juga harus ada sustainability-nya begitu ya, keberlangsungannya gitu. Nah ini kalau ngomongin tentang di Bandung itu ada istilah almarhum Kang Irfan Numan ya, connect, collaborate, commerce gitu. Nah ini ngomongin commerce ya gitu. Kadang-kadang banyak sebagian orang bilang bahwa ini bangun ruang, ngelola ruang ini liabilitas gitu. Tapi sebenarnya apakah benar seperti itu? Nah itu pertanyaannya, bisa cerita sedikit, silakan Kang. Oke, ini dari inspirasi dulu kali ya. Jadi Bandung tuh nongkrong banget. Saya terinspirasi banget sama sebenarnya anak-anak SMA yang suka nongkrong di kios. Ya mereka itu simpel-simpel, dimana sebenarnya banyak bisnis terjadi, banyak deal terjadi dan lain sebagainya. Setelah itu saya banyak terinspirasi dari Kamentos sudah pasti. Tobucil dengan Tobucilnya dulu di kayak Gede Utama. Kemudian ada rumah buku dan lain sebagainya gitu. Jadi ada Losya Hafid juga. Jadi kalau dari saya, pandangan saya mengenai sebuah ruang itu tidak harus sesuatu yang megah, sesuatu yang besar. Betul harus memfasilitasi gitu, tapi secara skalanya dia tidak harus besar. Yang penting sebenarnya adalah kan kalau kita ngobrolin kreatif dan ekosistem atau ekosistem kreatif itu kan sebenarnya terdiri dari 3 hal. Dari people-nya sendiri, dari place-nya yang kedua, dan dari project. Jadi pertama ada tempat, ada penghuninya, tapi ada satu buah project, 2 buah project yang sebenarnya menggerakkan 3 komponen tersebut. Terjadilah ekosistem kreatif gitu kan. Menurut teorinya begitu. Nah, tapi yang saya jalankan ya selama ini dari 2015 ya seperti itu gitu. Itu yang works, itu yang akhirnya sebenarnya sense of belonging terhadap sebuah space itu jadi sangat kuat gitu. Jadi kayak bukan cuman itu space yang Ardo gitu, enggak gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kolektif di Bandung ini bisa nge-claim space ini gitu, bisa jadi kayak second home-nya mereka untuk akhirnya berlatih lah, untuk akhirnya mereka perform, bereksperimen dan lain sebagainya gitu. Pasca spasial di 2019 saya bikin Gramercy 2020. Treatment saya terhadap ruang atau terhadap space gitu ya sama gitu. Jadi ada exhibitionnya, ada tempat untuk prototypingnya, tapi ya dengan skala yang kecil gitu. Pada waktu mau perform atau pertunjukan teatrikal atau gimana ya nggak bisa gitu. Nah, sedangkan dulu Spasial adalah sebuah tempat yang sangat bisa dioprek lah istilahnya gitu. Nah, mungkin nambahin sedikit tadi yang Kang Deddy sempat sebutkan gitu. Jadi sempat kedatangan tamu juga sekitar 4 bulan lalu dari namanya Johnny New Begin. Mungkin tahu ya. Beliau itu adalah advisor Mayor of London. Jadi yang suka ngebisikin Mayor of London tuh beliau gitu, bikin policy apa segala macam. Tapi pada waktu ngobrol, pada waktu datang ke Grammers itu ada yang menarik. Jadi dia nyebutnya tuh adalah meanwhile space. Jadi space yang kosong ya di London itu disewakan ke kolektif atau ke komunitas dengan harga yang sangat murah. Mereka bayar pajak toh. Kenapa? Karena policy di sana itu adalah pada waktu gua own space atau last unitnya saya, tapi tidak saya gunakan secara semestinya gitu, tidak ada aktivitas dan lain sebagainya, pajaknya berlipat-lipat. Jadi instead of gue bayar pajak itu dibuatlah polisi si meanwhile space itu gitu. Cuman bayar pajak dan lain sebagainya. Nah yang menariknya span-nya itu jadi panjang sampai ada 25 tahun satu buah kolektif di situ aja tuh cuma bayar pajak. Anggap bayar kayak bayar NJOP kali di sini ya. NJOP itu terjadi atau PBB-nya gitu. Bayarannya udah tiap tahun. Ya tidak ada jaminan gitu bahwa sebenarnya lu bisa di sini berapa tahun dan lain sebagainya, tapi setidaknya ada ruang-ruang publik yang sebenarnya teroccupied, terklaim gitu, oleh beberapa kolektif. Jadi
jadi lekat dengan beberapa komunitas tertentu. Simpul-simpul pun jadi mudah terpetakan gitu. Jadi terus terang saya lupa pertanyaan tadi. Ya, pokoknya intinya bahwa ini tantangannya itu kan kalau misalnya ini kan maksudnya juga harus aman ya secara Betul. finansial gitu. Betul. Maksudnya harus Betul. juga ya istilahnya bukan apa itu kalau orang yang dermawan atau filantropi sih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ini kan tetap ada menjaga keberlangsungannya. Nah, ini menarik karena sebenarnya pertama pada waktu spasial dulu 2019 kami berkegiatan di tanah TNI, di mana sebenarnya itu sulit untuk akhirnya terbit satu buah kesepakatan saya bisa mengoccupy tempat itu berapa lama dan lain sebagainya. Jadi per tahun udah nggak bisa diperpanjang. Nah sekarang saya berada di tanah private yang sebenarnya siapa itu kan ada dua patahan. Patahan kanan ini yang ramai, yang kiri ini yang rada sepi ya. Nah kita kan yang di kiri ini nih. Nah pada waktu kita mengoccupy tempat tersebut, harganya masih cukup affordable. Tiba-tiba yang kanan, yang sekitarnya tuh pada naik. Naiknya tuh kalau dihitung bisa sampai 40% dari harga rata-rata awal. Nah termin pertama kita atau termin sewa kita pertama itu adalah 5 tahun. Tapi kan nggak ada yang bisa nge-guarantee. Di termin kedua kita diteruskan atau valuasinya sudah naik, gue sewain aja ke siapapun yang berani dengan harga segitu karena marketnya sudah terbentuk, trafficnya sudah terbentuk, habitnya, culture-nya sudah terbentuk, gitu kan. Jadi kalau Grammars itu ada di sini, depannya ada polsek, di belakangnya itu kan ada beberapa rumah-rumah yang sebenarnya kesifatannya semi komersil lah. Dari dulu ada barbershop lah, ada ini dulu sepi banget. Nah sekarang itu ramai sekali. Nah jadi fenomenanya tuh pada waktu situ sudah terisi, di beberapa kios di sebelah kami juga sudah mulai terisi dengan harga yang cukup drastis naiknya gitu. Teman-teman ke belakang, ke pasar. Nah di pasar ini yang menarik juga karena itu tadi kayak yang Kang Deddy sempat sampaikan, dia kayak shifting. Sekolah pagi, sekolah petang lah gitu kan. Beres pasar basahnya terjadilah kolektif kulineri, kebanyakan kuliner gitu ya. Mereka buka jam 11, jam 6, jam 7 tuh biasanya mereka sudah sold out atau memang sudah tutup gitu. Nah itu tuh kalau dihitung sekarang 6 menuju 8 dan macam-macam banget. Itu jadi kayak kalau menurut saya tuh kayak harga yang cukup murah untuk memulai bisnis dan bereksperimen di situ. Jadi ada nasi telur, ada dendeng, ada jajanan yang di kilo-kilo itu dan lain sebagainya. Ada fine dine gitu, nyewa dua stall atau 2 booth gitu. Reservasinya sudah penuh sampai akhir Agustus ini kan itu sebuah fenomena yang menarik ya. Dan saya melihatnya itu bukan Cihapit mencontoh pasar Santa mencontoh pasar Cikapundung, bukan. Lebih ke ketersediaan uang. Jadi bukan kayak gue contek deh, kayaknya di Santa masuk, gue contek aja di Cihapit, nggak gitu. Sebenarnya lebih ke ketersediaan uang dan affordability ya, kemampuan untuk akhirnya sebenarnya sekian ratus ribu per bulan, kiosnya 2,5 kali 2,5, jongkonya cuma makan di depan tapi mereka tidak langsung bisa salaman kayak gue penuh makan di tempat lu ya dan lain sebagainya. Itu kan sebuah connectivity yang menarik gitu, dan nilai kolektivitas di Cihapit pasar dalam itu jadinya seru gitu kan. Dulu ada toko buku Akasha, kemudian ada Los Cihapit, di situ ada kedai kopi sedikit dengan ada 2 jongkok itu pameran tempat pameran gitu ya. Nah itu bangkit lagi pas lagi pandemi itu turun ya, itu jadi rame lagi gitu. Jadi kalau kita ke sana pada waktu jam makan siang itu ketemu dengan teman-teman dari segala penjuru Bandung kurang lebih gitu. Jadi balik lagi Mas, kalau kita ngobrolin mengenai kesustainan satu buah tempat itu aku kebetulan spasial dari Grammars ini bonek. Jadi kayak patungan lah istilahnya.
Ya ada Hidup tabungan. adalah udunan ya. Hidup adalah udah patungan gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngegaranti kami, nggak ada. Itu even sebenarnya kita berhasil pun nantinya terbentur dengan landlord gitu ya, yang sebenarnya nggak ada penjagaan ya gitu. Habislah kita juga loh, kurang lebih gitu. Jadi yang sekarang lagi saya ketar-ketirnya ini adalah termin kedua nih, gue dikasih perpanjang dengan kenaikan sewa yang Ada juga ya, wajar. insecure ya. Ada dong, wajar atau nggak bisa mas, sekarang harga pasaran sekarang di sini sih. Pasti akan lupa lah yang istilahnya kalau PPD-nya atau GR-nya yang bikin rame itu siapa? Enggak. Itu mah bullshit lah. Ya, sorry, bukan bullshit. Langsung aja Aduh, sih. Kayak gini. Aman. Iya, tapi kayak yang nggak akan dilihat kok gitu, nggak akan. Oh dia yang bikin rame, oh iya ada hubungannya. Bisa dulu aja nggak sih? Ya pasti ngikutin Kalau dari balik. evaluasi sekitar, kurang lebih seperti itu. Iya, iya, menarik ya. Iya, karena memang sebenarnya kalau ngobrolin tentang ruang kreatif itu kan apa ya, deh. Kalau anak muda itu kan lebih kuat nahan kangen ketimbang lebih kuat nahan lapar ketimbang nahan kangen deh. Maksudnya kangen buat nongkrong gitu kan. Nah, tadi tuh kayak Mas Dedi tuh ngomongin tentang ya sebenarnya sama sih tadi 3 hal itu, tapi ujung-ujungnya kalau Mas Dedi bilang exhibit, kalau misalnya Ardo bilang apa namanya project gitu ya. Tita sendiri ngomongin idea kan. Jadi people place idea. Nah, mungkin sebenarnya kayak Tita ini kan sebenarnya juga salah satunya juga waktu zaman BCCF itu kan ada perjuangan lah, Simple Space itu kan dari mulai Simple Space 1, 2, 3 begitu. Nah berarti kan intinya adalah salah satunya juga pentingnya yang namanya activity kan gitu ya, jadi aktivitas. Nah mungkin bisa ini nggak sih sebenarnya aktivitas seperti apa sih gitu loh yang kira-kira cocok atau memang diperlukan gitu untuk bisa mengaktifasi ruang itu gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya kalau ada bilang kan people place project atau program ya. Project. Sementara rumus Bandung di UNESCO Creative Cities Network, kita tuh berhasil bergabung dengan dengan jejaring itu karena rumus people place ideas. Ini kata-katanya almarhum Mas Tata dulu ya waktu kita bikin dossier. Karena memang setelah ngobrol banyak, potensinya Bandung memang di situ, jadi bukan di kekayaan alam, bukan di pemandangan, bukan di sumber daya alamnya juga, tapi people-nya, karena ada 100 sekian kampus, terus 14 sekian kampus yang ada desainnya kayak gitu lah, dan pasti selalu cari ruang-ruang di mana bisa berekspresi. Dari situ, lalu ideas ini kan bisa berbentuk banyak. Saya ingat waktu awal-awal BCCF itu kita kan kayak pengen merebut ruang sendiri. Contoh rekam jejaknya sampai sekarang ada tuh Taman Cikapayang misalkan. Waktu dulu banget, mungkin ada yang belum terbit ya, nggak tahu nih. Dulu tuh pom bensin ya. Terus dijadiin, waktu saya kuliah tuh masih pom bensin, dijadiin sesuai dengan fungsinya yaitu ruang terbuka hijau. Tapi waktu itu Pemkotnya masih ya udah pokoknya bikin aja pelataran gitu lah. Tapi kan nggak ada lampu, terus yang di sana juga selalu gelap-gelapan gitu ya. Padahal itu kan salah satu simpang di Bandung yang paling ramai. Karena Dago terus Cikapayang ini Pasopati masuk gitu ya. Dulu kita usul coba ya kalau ada public art pasti aktivitas manusianya positif. Tapi kan karena memang ada budget, nggak direncanakan, akhirnya nggak bisa. Ya udah, akhirnya kita udunan aja tuh bikin public art yang sederhana banget. Cuma huruf D atau dari vinil, terus kita cetak sendiri, terus ya udah kena hujan, kena panas, ngotok, bikin lagi, itu pakai kantong sendiri. Tapi selama sekian lama itu dari 2008 sampai 2 tahun lah itu kita lakukan dan aktivitasnya berangsur membaik. Dan juga kita upayakan kayak oke, kalau Pemkot nggak ada budget buat listrik, buat lampu taman, kita mungkin bisa tarik sponsor. Cuman skemanya gimana itu dulu masih sangat ngobrol banget. Tapi setelah kita buktikan bahwa setelah 2 tahun bahwa public art itu benar-benar punya dampak, akhirnya Pemkot kan pakai ABBD membuat Diageo yang sekarang gitu. Dan terus sekarang berkembang. Jejak lain adalah di Baksil ya. Dulu kan kita udah seneng tuh punya hutan, terus memang diubah menjadi tadinya kan tempat buang sampah sementara, jadi di situ tapi ada sanggar seni dan seterusnya. Tapi ketika ada yang mau bikin jadi restoran, parkiran dan sebagainya kan protes nih warga, nggak cuma satu kelompok, cuman hampir semuanya protes gitu. Nah salah satunya kan mengubah ruang itu jadi menghubungkan si ruang itu dengan masyarakat sekitarnya butuh ruang itu untuk apa aja gitu. Jadi makanya kita tahu bahwa di sana ada tempat ketangkasan domba itu kita jadikan panggung, bahkan pembukaan conference internasional aja di lahan rumput itu. Jadi
aktivitas apa yang sesuai tergantung dengan kebutuhannya. Saat itu juga saya ingat itu kan tahun 2011-an ya, 10-an lah. Terus warga sekitar itu jadi kampung di bawah tuh waktu itu bilang ke kita juga pengen dong kreatif gitu ya. Jadi orang-orang di lokal Taman Sari dan sebagainya, ibu-ibu, anak-anak kecil. Waktu itu ketua BCF-nya kan masih Kang Emil ya, bilang oh iya ya berarti sebenarnya kegunaan ruang ini buat semua, apalagi di kampung-kampung itu kan terbatas banget. Mereka ya namanya juga ruangnya gang 1000 punten ya, kemana-mana punten karena itu sebenarnya pintu rumah Semarang. Jadi akhirnya aktivasi yang kita lakukan dulu lebih ke arah bagaimana melibatkan, makanya dulu ada program Kampung Kreatif, bagaimana melibatkan warga itu sesuai kebutuhannya untuk mengapresiasi ruangnya sendiri. Karena saat itu juga banyak konfliknya macam-macam ya, dan masalahnya tuh pas banget. Misalkan yang di daerah Taman Hewan, masalahnya adalah mereka protes terhadap apartemen yang waktu itu dibangun, yang sampai ngancurin kolam renang itu. Mereka jadi sebel karena ketutupan cahaya mataharinya, air tanahnya turun, kualitas hidupnya jadi jelek. Kalau udah kayak gitu kan orang masuk ke kampung itu juga kan was-was gitu karena orangnya udah sebel semua. Nah akhirnya kita barengin, kita ngobrol aktivasi mau bikin apa. Akhirnya jadi Kampung Kreatif yang 2012 tuh misalnya. Terus yang di bantaran kereta api tuh yang dekat Jatayu itu juga kan kita lihat fotonya karena ibu-ibunya banyak. Cukang. Ibu-ibunya banyak bikin jajan pasar, bapak-bapaknya bikin souvenir gitu. Jadi anak mudanya kan waktu itu sama Kang Gali ya workshop foto karena mereka pengen belajar. Jadi semacam itu kita buat mereka bangga terhadap tempatnya sendiri. Akhirnya kan yang sekarang terpolakan adalah seperti itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya fasilitator aja, tapi kita lihat mereka sebenarnya butuhnya apa dan komunitas atau nanti komunitas dan sebagainya itu sebenarnya kuncinya adalah di mana kita bisa berempati menangkap kebutuhan mereka. Akhirnya sekarang pun kita punya game ya Jalan Jajan itu sebenarnya untuk mengapresiasi tempat-tempat makan yang memang udah ada dari dulu, misalkan dari tahun 40-an, tapi terus kelibas sama tempat makan baru mungkin, tapi kita ajak orang balik lagi ke sana melalui urban games tadi. Jadi ada petunjuk jalannya, jadi kalau misalkan wisatawan masuk Bandung kan ke situ-situ lagi bosan ya, terus kita kasih alternatif ini, mereka hunting sendiri. Misalkan kenapa di Braga sekitarnya makanannya tarikannya Eropa sama Chinese gitu, sekaligus ada ceritanya, ada narasinya dan seterusnya. Kalau di terminal kita kasih juga narasi juga kenapa di sana jualnya jajan pasar, ada jamu dan sebagainya. Dan aktivasi melalui urban game ini sebenarnya bisa dikembangkan. Nanti kalau dulu sih cita-citanya adalah kita udah punya beberapa modul, lalu ada yang dibuat seperti masuk ke apps atau game apa gitu ya, kerjasamakan dengan Disbikar. Nanti wisatawan yang masuk Bandung bisa punya pilihan itu. Selain monetizing yang kelokalan tadi, menghargai heritage juga bangunan yang ada. Dulu kalau nggak salah Mas Didi juga punya ini deh, ide kunjungan ke toko-toko kelontong zaman dulu gitu. Sekarang kan kelibas sama minimarket ya, itu dia. Sekali itu sebenarnya aktivitasnya. Terakhir sebenarnya saya punya contoh, kalau misalkan kita bicara tadi Mas Dedi sama Argo udah bilang soal gentrifikasi ya. Jadi harga naik karena ini ada yang laku. Nah di Malaysia itu kan ada yang namanya Think City. Dia tuh dibentuk oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah hal itu. Terutama dulu kebentuknya dia di Penang, karena Georgetown itu kan kota heritage-nya UNESCO ya. Jadi dia terbentuk kota tuh dari abad 13. Jadi ruko pertama di dunia itu di situ, karena orang-orang kapal Cina itu masuk situ, bikin ruko yang bawah toko atas rumah itu kan baru di sana pertama kalinya. Itu masih ada bertahan, tapi karena jadi daerah turis, tapi sementara heritage dijaga, itu jadi kota heritage-nya UNESCO. Terus mereka buat Think City yang sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari Khazanah. Khazanah itu sebenarnya adalah itu bangkir banget isinya, karena dia semacam menteri keuangannya Malaysia. Jadi tapi Think City ini kalau keluar ke masyarakat dia wajahnya komunitas, tapi sebenarnya dia memanage duitnya negara. Nah dia bikin banyak skema-skema di mana mereka berlaku sebagai fasilitator untuk mencegah gentrifikasi ini. Saking berhasilnya, tadinya cuma dibikin kayak cuma untuk nolong Georgetown aja. Ternyata saking berhasilnya dia akhirnya berkembang. Sekarang ada di Kuala Lumpur, ada di Johor,
gitu. Jadi sebenarnya itu ada beberapa model atau skema yang bisa kita pelajari untuk mencegah gentrifikasi itu. Jadi warganya bukan cuma yang menengah ke atas atau yang punya pendidikan, tapi bahkan si pedagang dan yang grassroots pun punya kesempatan untuk mempertahankan space-nya. Oke, terima kasih. Dua SKS. Iya, dua SKS. Ini kita udah hadir Pak Sekdis, Kang Irwan, hatur nuhun, udah datang. Ini tadi kita lagi ngobrol-ngobrolnya nih, Kang, santai gitu tentang kreatif, space lah gitu ya, tentang ruang gitu. Ini lanjutkan biar satu putaran, karena tadi untung ya, hujannya udah reda, karena kalau masih hujan, takutnya hujannya di luar, yang basah di pipi gitu ya. Jadi kita beruntung. Oke, Kang Dedi, ini satu putaran terakhir, nanti kita akan lempar entah itu pertanyaan ataupun barangkali ada masukan gitu ya dari teman-teman semua gitu. Kang Dedi kan kalau misalnya ngobrolin tentang space is nothing without connectivity gitu ya. Di connectivity is driven by community kan. Nah, berarti kan ini ada ngomongin peran gitu ya, peran komunitas gitu di dalam ngerespon sebuah ruang atau mengaktifasi sebuah ruang. Nah, bagaimana sebenarnya Kang Dedi memandang hal ini? Ya, bicara tentang komunitas, bicara tentang Bandung sebenarnya tidak habis-habisnya itu berhenti ya. Makanya mungkin tadi almarhum Mas Tata juga membuat kombinasi antara people, place, and idea itu kayaknya juga tepat ya, spesifik Bandung khususnya ya. Dan saya rasa kita semua sering bereksperimen gitu ya. Ardo, Sudita, saya dan semuanya di sini saya kira juga gimana ngerespon Bandung, ngerespon ruang-ruang yang tidak pernah terjamah, itu kita lakukan gitu ya, dan tidak henti-hentinya, bukan bosenan enggak, tapi sebetulnya kayak sesuatu yang organik yang mungkin justru idenya dari sana, yang kalau dibalikan lagi oleh Galih ya, ujung-ujungnya ke Bandung lagi ide itu ada gitu ya, ya memang demikian kayaknya gitu, dan itu bisa terjadi gitu. Dan pengorbanan sih saya pikir ya, ini sebuah hal yang menarik juga ketika ya kita tumbuh. Kalau dalam bicara tentang komunitas kan, PCCF juga tidak ada hidup kalau tidak ada urunan kan gitu ya, saling mensupport satu dengan yang lain gitu ya. Kita bicara tentang LASWI pun sebetulnya bukan tidak selalu kita selalu meyakinkan gitu ya, siapapun ya, khususnya pemerintah, ketika untuk sebuah ekosistem kreatif itu tidak selalu harus berpikir profit gitu, tapi benefitnya itu yang menjadi menarik. Dan seperti yang saya bilangkan, saya bilang tadi yang sebutkan tentang statementnya Bu Sri Mulyani ya, dan itu perlu ada keberpihakan pemerintah gitu ya, mensubsidi tumbuhnya ekosistem kreatif itu ya harus demikian adanya gitu ya. Dan mungkin kita semua harus belajar itu juga. Mungkin saya juga sama-sama belajar di situ. Yang berlangsung di Jakarta, M-Block pun itu sebenarnya juga megap-megap sebetulnya. Tapi alhamdulillah ketika kita menang ya Nelly ya, Labu menang master plan pengembangan dari M-Block itu sebuah hal yang lega. Aset 5,4 hektar di pusat kota di antara dua stasiun MRT, bisa dibayangkan aset itu nilainya berapa. Tapi kalau kita bicara tentang komersial, hanya digunakan landed facility dengan 2 lantai. Padahal dia punya KLB berapa? KLB itu intensitas yang bisa dibangun 5. Jadi bisa membangun 5 kali 5,4 hektar di lahan tersebut. Diperbolehkan. Bisa bikin tower yang banyak gitu. Tapi waktu kita mendesain master plan-nya, justru hanya 1 hektar yang dibikin towernya. 4 hektarnya itu kita desain untuk spirit M-Block itu terjadi lebih luas lagi. Dan disitulah BUMN, Peruri, Properti harus memiliki sikap untuk mendorong tumbuh kembangnya komunitas kreatif, brand lokal gitu ya. Di situ gitu. Untuk 1 hektarnya bisa dikerjasamakan dengan swasta, dengan buat tower dan segala macam. Tapi sebuah ekosistem yang hidup, M-Block yang mungkin 6.000 ya, baru 6.000 ya, itu bisa spread ke melebar ke sekitar 4 hektaran gitu ya. Nah itu oke, pemerintah saya kira mungkin BUMN juga punya bayang-bayang ini ya, kalkulasi terhadap aset negara. Ada BPK mungkin yang menilai,
aset itu kok cuma digunakan segitu, masukan kepada negara kok cuma sekian gitu ya. Tapi saya kira harus ada semacam keberanian pemerintah juga untuk mendorong hal tersebut. Kita sekarang masuk kepada membantu Kimia Farma itu di Pajajaran. Berapa hektar Bu Nili? Berapa hektar ya? Pabrik Kimia. 7 hektar di pusat kota Bandung di Pajajaran itu Cicendo yang kita dulu pernah di zaman pemimpinan Pak Emil pernah dirancang untuk menjadi hub salah satu kreatif hub ya di Bandung sebelum M Block terjadi. Udah kemana-mana tapi begitu balik direksi Kimia Farma ganti dan ada kegiatan lain ya, ada produksi obat strategis waktu itu yang mungkin di hold dulu dan itu sekarang sedang di review lagi kemungkinannya untuk dilanjutkan gitu. Dan kami ada di sana dan sekali lagi meyakinkan direksi di mana backgroundnya itu kan bangkir semua ya. Kimia Farma yang dari Bank Mandiri segala macam yang punya valuasi terhadap aset pusat kota dia cagar budaya nggak bisa diapa-apakan, mana dong cari yang bisa dibongkar segala macam ditawarkan ke investor bisa bikin bangunan tinggi dan segala macamnya memprofit cukup signifikan kepada BUMN. Nah, hal yang mencari komprominya itu yang kita terus yakinkan ketika memang apalagi pemerintah, apalagi BUMN harusnya memperbiakan kepada komunitas kreatif yang mungkin kita juga sebetulnya kalau kita bicara investor, kita juga investor ya. Tentang idea kan kita punya idea itu investasi. Iya, itu nggak boleh dong, harusnya dihargai kan gitu ya. Ya kita mau memberikan ide tertentu dan berkorban gitu ya, dan saya kira kolaborasi tentang ada subsidi, ada keberpihakan dengan komunitas dan segala macamnya, saya kira itu perlu terjadi dan di Bandung kita harus mendorong itu sama-sama gitu ya. Jangan sampai ekosistem yang terjadi itu jadi hilang hanya karena kita kita tidur membiarkan teman-teman kita sendiri untuk berjibaku gitu. Saya kira ya kita harus kompak. Oke, Mas Dedi, makasih ya. Jadi maksud Mas Dedi itu jangan biarkan semesta yang bekerja, kita rebahan aja ya, down to earth gitu. Jadi tetap harus ini. Oke, ini mungkin sekarang masuk ke sesi inilah gitu ya. Ada yang silakan ada yang mau bertanya gitu ya, atau istilahnya juga memberikan komentar, silakan aja gitu. Nggak usah takut kalau pendiam takut dibilang nggak asik gitu ya, atau misalnya terlalu banyak ngomong disangkanya sok asik gitu. Mending jadi kucing aja ya, meong-meong dikasih makan gitu. Jadi silakan ini dari komite dulu kali bisa ngasih pandangan atau apalah, boleh pertanyaan juga. Dimulai dari Kang Imam, silakan Kang Imam. Nggak apa-apa Kang, langsung ditodong. Bisa nggak Kang? Ada. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Imam di Komite Ekonomi Kreatif, sekretaris sebenarnya. Dia agak bingung gitu. Kalau di praktisi sudah di fotografi ya kan ya, di fotografi ketua asosiasi juga di Jawa Barat. Ini ngomongin ruang kreatif ya, sebenarnya ada yang sangat, ya menurut saya sih mungkin udah jadi bukan rahasia umum ya. Sebelah mungkin ada Bandung Kreatif Hub ya, Bandung Kreatif Hub. Jadi kalau ngomongin penataan dan peningkatan ekonomi kreatif, salah satu contoh kan ya, Bandung Kreatif Hub ini tidak menimbulkan ekonomi kreatif. Jujur ya, Bandung Kreatif Hub itu tidak menumbuhkan ekonomi kreatif karena orang kreatifnya tidak mendapatkan nilai ekonomi kan, karena nggak boleh transaksi. Justru ada Terkait regulasi ya, aturan ya. Regulasi dan aturan. Justru kalau kita ngelihat dari perda atau perwa ataupun peraturan, yang tidak boleh transaksi itu adalah UPT-nya, menyewakan. Ya, UPT menyewakan ke pelaku. Tapi saat pelaku melakukan kegiatan di situ, saya pikir bijaknya adalah boleh gitu ya melakukan transaksi karena untuk meningkatkan nilai ekonomi kreatif. Nah mungkin ke para narasumber, kebijakan itu harusnya gimana ya? Ini saya sih mungkin secara pesan langsung dari masyarakat pelaku kreatif yang selalu menggunakan BCH. Saya juga ada di BCH juga. Ini menjadi PR sih buat kami yang di BCH dan mungkin buat komite juga ya, agar bisa regulasinya bisa menjadi sesuatu yang benar-benar meningkatkan nilai ekonomi kreatif dan menumbuhkan ekosistem baru. Datang ke BCH hanya sebagai ajang event doang. Habis pergelaran, habis pertunjukan selesai udah pulang. Ya kan?
Apa yang didapat dari BCA? Memanfaatkan fasilitas. Ekonomi kreatifnya atau perekonominya tumbuh nggak? Enggak. Itu kan PR. Kita sebagai yang kita diperwakan di komite kan harus menumbuhkan nilai ekonomi kreatifnya, menata. Nah ini mungkin PR, mungkin dari kita bisa jawab gitu nih. Yang dulu pernah ada di BCA tadi. Sempat gitu ya. Nah, ya betul ya. Ini bukan rahasia umum ya. Intinya saya ada di komite, ini menjadi PR besar buat kami di komite dan mungkin PR besar juga buat saya di BCH. Regulasi ini kan harus gimana caranya kreatif hub yang dibangun pemerintah di zamannya Pak Emil itu benar-benar mewujudkan mimpinya, meningkatkan nilai ekonominya, bukan hanya menjadi ajang show aja gitu. Itu sih mungkin buat saya pertanyaan. Iya, oke. Kang Imam, sebelum dijawab, jadi gini, ini biar kita tahu juga, Iya. karena kan memang sebenarnya kadang-kadang kan sebenarnya kalau ngomongin tentang konektivitas ya, Iya. antara komunitas tadi ya, kalau skenario pentahelix atau hexahelix gitu ya, sebenarnya pemantik utamanya kan sebenarnya biasanya konektivitas antara pemerintah dengan komunitas nih gitu. Nah di Bandung kan sebenarnya udah lumayan lah, maksudnya udah Betul. melalui gitu loh. Betul. Saya inget lah dulu sama Teh Tita, Kang Iya. Deddy semua anti pemerintah dulu gitu loh kan. Betul. Gitu. Sekarang setelah connect kan ya mau nggak mau kan. Iya, harus connect. betul, setuju. Nah, tapi barangkali kita perlu masukkan. Nah di sini kebetulan sudah hadir nih Kang Irwan ya selaku teknis. Maksudnya juga jangan sampai kita nggak tahu sebenarnya kan ngomongin tentang tadi nih yang namanya aset pemerintah kan mau nggak mau ada regulasi, ada aturan. Nah sebenarnya seperti apa sih? Barangkali memang karena kita juga belum tahu gitu loh. Nah tapi kalau misalnya udah tahu, berarti kita nanti cari celahnya, cari solusinya seperti apa. Nanti setelah itu baru nanti dikomentari. Silakan Kang Irwan atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sampai. Mohon ya, Kang Yali, Kak Tita, Kang Deddy dan Kak Ardo. Ya perkenalkan saya dengan Suaranya Kang sudah lebih keras. bukan kan perkenalkan saya dengan Irwan sebagai dinas Disbudbar yang baru pada kali saya baru kurang lebih 2-3 bulan yang lalu menggantikan perkantan dan punten juga tadi dari Lopo rada telat tadi dan telepon juga karena di bagian intinya ke pembahasan langsung yang tadi masalah gedung pemerintah. Memang gedung pemerintah itu tidak boleh ada untuk transaksi pembiayaan karena kita ke arah pelayanan barangkali ya hanya memang dimungkinkan ya. Saya juga saat ini sedang ngobrol juga nih kemarin sama Arin sama Pak Luki juga gimana untuk BCH gitu kan kaitan dengan tadi pertanyaan Kang Imam terus di Tarwa juga etika juga sudah ada ya di Perolda tentang pasal 48 tadi ya pasal 48 itu di ekonomi kreatif. Insya Allah kita juga akan penjajakan kemungkinan kedepannya ngobrol sih kemarin juga dengan Pak Luki dan Arif kumaha misalkan kita kerjasama dengan koperasi gitu ya Insya Allah akan menggandeng jadi ada 2 opsi rencana itu apakah itu menggandeng koperasi yang sudah jalan ataukah kita memang akan buat koperasi baru gitu kemarin sudah laporan ke Pak Kadis sebagai tindak lanjutnya masih berkoordinasi juga dengan instansi terkait jadi seperti terakhir waktu ketika sebelum ke Budbar saya di BPNPTSP Kang Galih di situ ada di pelayanan perizinan ya di ujungnya tuh memang ada spot buat BJB sama Bank Kota Bandung ya nah itu tuh menjadi temuan inspektorat karena mencari laba di atas lahan pemerintah. Nah setelah ada temuan itu akhirnya dikoordinasikan terus akhirnya juga
dihitung biaya sewa, akhirnya ada untuk sewa. Nah ini juga kemungkinan bisa saja nanti akan ada space di BCH misalnya berapa kali berapa, minta dikurasi ke dinas terkait, kemudian keluar. Nah ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk tadi Kang Imam, kebermanfaatan ekonomi itu gitu. Seperti itulah pendeknya mah gitu ya. Ini juga penting, saya baru ya jadi meraba-raba juga masalah aircraft gitu. Biasanya saya di seni budaya kan biasa udah 2 kali ya bareng sama Kang Gali. Kalau Teh Tita mah sering lihat lah dulu, namun baru ketemu lagi. Jadi menarik sih ya, topiknya menarik ya hari ini. Tadi oleh Kang Dedi juga untuk khususnya tadi yang di di Kang Mus ketemu lagi di Kimia Farma ya Kang ya. Saya tuh pernah lagi kecil dulu main badminton kan di situ, lapang badminton ada. Nah kemungkinan makan sekarang si pabrikannya juga udah pindah ya, udah pindah. Itu mau dimanfaatkan buat hub juga rencana. Oh, memang waktu zaman Pak Emil pernah dulu. Nah itu kan aset milik yang lain barangkali. Nah kalau di aset pemerintah Kota Bandung yang kayaknya udah penuh ya aset pemerintah Kota Bandung mah, nepi ka makam ge ayeuna tos pelebaran kan. Ya biar nggak ngantuk ya Teh ya. Malah di mana makam pahlawan mah udah bertumpuk lah, bertingkat gitu. Ya ini bagus sih. Tadi juga bisik-bisik sama Teh Mega nih. Contohnya yang di sini juga ya. Ini kan sama lah milik instansi juga gitu kan, tapi bisa seperti ini. Kalau ini kan memang ada nilai heritage juga. Dan lahannya memang lebih luas ya. Kalau di BCH kan memang terbatas, paling kita tambah nanti fasilitas pendukung atau fasilitas pendukung. Atau mungkin ada ide lain yang saya mungkin belum tahu juga dari Akang, misalkan tadi ada di pabrik Cina atau di Bandung ada pabrik pabrik lain enggak gitu kan istilahnya. Ya memang keterbatasan Kota Bandung yang sudah berubah fungsi ya, sekarang jadi kota metropolitan gitu kan. Yang tiap hari juga udah macet. Saya kalau dari rumah kantor gue juga kurang lebih sejaman ya. Jadi kan mobilitas penduduk yang dari kota sekitar ya untuk untuk mencari nafkah dan beraktivitas di tengah kota itu memang sudah terasa sekarang. Pasca endemi ini barangkali ya. Kalau lagi pandemi mah melongkok, saya ke kantor aja 20 menit nyampe. Sampai di kantor juga cilang-cilang jalan ke kantor. Kalau sekarang udah terasa lah, banyak banyak penduduknya di siang hari gitu. Ya insya Allah tapi pengen menerima juga nih Kang, misalkan ada ide-ide enggak ya alhamdulillah nih Teh Mega juga sudah memfasilitasi untuk acara seperti ini ya Teh Mega ya. Mudah-mudahan ke depan juga kita sedang menyusun perwal ya Teh Mega ya. Di antaranya juga ini bisa menjadi bahan masukan bagi kita dalam penyusunan perwal. Segitu Pak Intan, kalau panjang nanti keburu maghrib. Nuhun perhatosana, hapunten apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hatur nuhun Kang Irwan gitu ya. Nah tadi memang kalau misalnya di dalam konteks karena kan Kang Irwan kan ini sekdis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah tentunya di ada juga istilahnya bidang ekonomi kreatif kan, yang sebenarnya ujung-ujungnya tuh sebenarnya ya juga pariwisata kan gitu. Kalau ngomongin tentang ruang kreatif sebenarnya kalau berbicara ekosistem itu kan ada research and development, ada SDM sumber daya manusianya, ada
produk kreatifnya gitu ya, dan ada pasarnya. Sebenarnya ruang ini sebenarnya bisa ada semua tuh gitu loh, ekosistem kalau memang. Cuman kalau menurut saya sih sebenarnya kayak memang setiap ruang kreatif itu nggak bisa diseragamin gitu, harus begini. Mungkin barangkali ya BCH karena memang milik pemerintah, ya udah mungkin lebih tepatnya mungkin lebih ke inkubasi gitu misalnya ya ini. Tapi kalau misalnya yang lain yang dikelola oleh swasta ataupun komunitas mungkin berbeda. Tapi kita lihat lah ya ini tentunya kan sebenarnya semua juga mencari solusi gitu. Di satu sisi juga kan pasti pemerintah juga nggak pengen melanggar aturan karena ada sanksi sebenarnya gitu loh, bukan karena nggak mau sebenarnya. Nah tetapi kalau misalnya nanti kita lihat gitu ya ide-ide dari teman-teman dengan kasus, karena kan ini ya ujung-ujungnya gitu, misalnya kayak ini sebenarnya kita pengen segera karena permasalahan dari ya kalau ngomongin ruang dan komunitas itu tuh banyak curhat, kita tuh kreatif gitu ya tapi tapi belum ekonomi gitu loh, ekonominya belum gitu. Ngomongin ekonomi kreatif nama nges gitunya, tapi ekonomi nah kumaha ya. Nah ini mungkin barangkali ada opini seperti apa gitu loh untuk dalam kasus ini ya gitu loh, ruang kreatif yang dikelola sama pemerintah. Silakan dari Kang Ardo dulu yang megang mic. Ya. Foto dulu ya, kamu nanti. Sore, tanggapannya nggak banyak ya. Iya, maksudnya kalau gimana ya? Mungkin dari kita ada di dulu bisa. Lama ganti ya. Iya. Cinta kalah belum. Sebetulnya banyak skema yang bisa diberlakukan gitu ya. Artinya apakah memang pemerintah mengelola sendiri ya dengan berbagai strukturnya gitu ya, membuat UPT gitu. Tapi ya ada terbuka juga hal tentang kolaborasi yang tadi saya sebutkan gitu ya dengan berbagai pihak. Kalau bisa mengambil contoh Laswi ini landlordnya Pemprov Jabar. Dulu pernah ada satu SKPD yang potensinya masih di bawah dinas Bina Marga ya. Satu berkantor di sana dan pada akhirnya kita ngobrol, ada pengelolanya koperasi. Kebetulan kita ngobrol dengan koperasi untuk memberikan ide tentang pemanfaatan lahan ini. Jadi ini sebetulnya betul-betul bukan top down, ini bottom up. Idenya bukan dari Pemprov justru. Setelah matang jadi kami bersama teman-teman membuat semacam PT pengelola namanya PT OKR. Kemudian kami berkomunikasi dengan koperasi. Setelah kita mematangkan konsep dan kebetulan juga ada calon investornya gitu ya. Meskipun kita juga investor ya. Sekali lagi sosial ini. Tapi intinya melalui obrolan itu ada skema bahwa pada akhirnya setelah ada semacam komitmen untuk joint operation dengan koperasi, kita menghadap lah ke Pak Gub gitu ya, dan diarahkan ke follow up ke BPAD bagian aset Pemprov untuk ini sebenarnya sewa menyewa melalui koperasi gitu. Kami PT sebagai joint operationnya dari koperasi mengelola aset ini. Jadi skema itu. Skema yang lain, kalau yang di Elman tadi memang directly kalau Elman kan memang lembaga aset manajemen negara, di mana semua aset negara, bukan hanya Departemen Keuangan ya, aset-aset vital juga yang di under manajemen lembaga manajemen aset negara itu mencari mitra. Beberapa aset mereka langsung memang mencari mitra dan mungkin mengkomparasi melalui proposal, melalui portfolio untuk menyerahkan beberapa aset itu. Bahkan sebetulnya di situ Elman justru yang menarik sebagai investornya juga. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi bukan hanya landlord, pemerintah sebagai landlord, tapi pemerintah juga memberikan subsidi. Jadi kalau yang lihat yang di Pati Ukur itu koin-koin apa banget sebetulnya. Jadi yang membangun, bukan kami Labu sebagai bagian dari ini ya visioning, design dan build-nya sih. Operatornya by Koinko. Tapi Koinko itu tinggal menerima bangunan yang sudah dijadikan sampai fasilitasnya dikasih furniture, bahkan equipment proyektor segala macam itu disediakan oleh Elman melalui, jadi menyediakan asetnya, Elman berinvestasi
Koenko yang mengoperasinya gitu. Dan bagi hasil seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Elman. Yang lain sebetulnya ada beberapa contoh yang lain lah ya, kerjasama yang skemanya itu bergerak untuk kimia farma. Sebenarnya kita juga bekerjasama dengan tim lain ya, Dina dan ada di komunitas kreatif juga gitu. Dina juga ada di Laswi sebetulnya. Jadi kita memberikan masukan justru ke kimia farma model-model kerjasama yang bisa dilakukan di lahan 7 hektar itu di sana. Dan kita bagi menjadi 4 blok dan kita memberikan alternatif pola pengelolaan yang berbeda-beda. Ada yang betul-betul full komersial. Jadi yang memang persepsinya untuk ada lahan 1 blok yang diserahkan untuk swasta gitu, yang betul-betul profit oriented, yang akan mensubsidi blok lain yang sifatnya lebih subsidi terhadap startup atau UMKM lah gitu ya, anak-anak muda gitu. Jadi ada kombinasi bisa aja ada kombinasi beberapa skema di dalam lahan yang sama begitu sebetulnya juga bisa dilakukan. Jadi itu sih banyak hal sih, banyak cara sebetulnya kalau kita bicara tentang pemanfaatan aset negara seperti apa. Saya rasa juga banyak model yang bisa dilakukan. POS juga begitu, tidak membebankan, artinya juga di situ POS juga kalau kita lihat yang di Jakarta ya, sudah beberapa contoh kan di Jakarta, kemudian di Medan, nanti di Bandung. POS juga memberikan semacam subsidi infrastrukturnya dan bermitra gitu ya. Yang bermitra juga ya dengan perjalanannya bisa ada model bagi hasil, tidak selalu harus sewa lepas dan sebagainya. Jadi hal itu yang bisa sebetulnya dijadikan sebagai cara gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah sisi ini sih, lebih kepada optimalisasi asetnya seperti apa. Mungkin kalau kita lihat ruang-ruang di Bandung itu sudah sedikit, sebetulnya masih ada alternatif. Tadi kalau contohnya Ciapit ya, yang terjadi pagi bisa saja dia berbeda dengan yang malam hari. Itu namanya konsep spasio-temporal, Ardo. Jadi kan aset pemerintah banyak di pusat kota dan mahal kan. Dan sayang kalau misalnya hanya digunakan hanya beberapa jam di pagi hari. Jadi manfaatan itu juga bisa malam hari mungkin ada suasana yang berbeda yang bisa dikerjakan juga, dan hal tentang kalau kita harus mengikuti jam misalnya buka kantor misalnya ya kan. Maaf, ini kemarin juga kita sempat ada rencana untuk mengelola museum di Jakarta untuk mempromosikan museum dibuka malam hari gitu Pak. Dan itu terjadi ketika memang semuanya hanya dikelola oleh pemerintah yang jam bukanya jam kerja jam 8, jam 4 tutup gitu. Padahal orang mau ke museum pulang kerja malam hari harusnya. Nah seperti apa gitu pengelolaannya harus ya dimitrakan gitu. Kan gitu ya intinya. Jadi ya lebih kepada melihat opportunity untuk aset negara itu bisa kalau perlu di pusat kota ya 24 jam. Itu bisa terjadi, itu adalah hal yang bisa kembangkan dengan skema bermacam-macam. Terima kasih. Kalau nyambung Mas Dedi barusan, makanya di Amsterdam itu ada night mayor. Jadi dia wali kota ngurusin kegiatan malam. Ada di London juga ada, di Swedia juga ada. Sifan karena sebenarnya dia bukan dipilih. Kenapa? Sifan. Jadi wali kota siang ngurusin administrasi gitu ya. Wali kota malam ngurusin yang konser, pub, klub malam gitu. Karena keekonomian jalan ketika malam kan di Amsterdam. Ketika menarik karena kebanyakan kejadiannya malam juga kan. Itu ini kita belajar dari yang kita kan lagi bahas aset pemerintahnya. Kita belajar dari yang gagal dulu aja. Dengerin ya, karena ini saya nggak akan ngulang. Karena ini klarifikasi juga. Saya dulu sebagai ketua komite ya, bareng timnya bareng ada Kang Gali, ada Om Dudi segala ya Om Dudi. Dulu ketika BCH ini mau dibangun, kita terus terang kan nggak tahu kalau ada mau BCH dibangun, tahu-tahu kita disodorin dan ini akan ada creative hub, terus kenapa gini gitu. Makanya kita akhirnya sedapat mungkin yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita bikin yang workshop seharian tuh, kita ajak semua waktu itu subsektor masih 16. Jadi semuanya hadir di hotel sini nih, dekat sini nih, lupa namanya depan taman itu. Untuk lihat langsung ke bangunannya, waktu itu baru separuh jadi. Untuk lihat sendiri ruang-ruang yang didedikasikan untuk mereka.
Dari situ muncullah semacam handbook atau guideline. Sebenarnya ini akan dimanfaatkan bisa seperti apa. Termasuk justru waktu itu ya komplit ya Gal ya, ada tentang brandingnya gimana, aktivasi brandingnya gimana, manajerialnya gimana, seperti ada manajer apa aja, urusannya apa aja dan seterusnya. Sampai ke kita juga sudah memetakan yang tadi kata Gali ya, positioning nih. Kalau kita mau bikin BCH di daerah sini, kita petakan dulu yang udah ada apa aja. Ada makerspace di sini, ada kampus di sini, ada pokoknya pusat-pusat yang memang jadi simpul-simpul itu udah semua. Dokumennya ada, kita serahkan ke pemerintah yang adalah wali kota dan kadis. Saya ingat banget ini diresmikannya waktu itu pas hari ulang tahun saya, jadi ingat kan? Iya, saya ulang tahun, tanggal 28 Desember waktu itu. Tahunnya berapa ya? 19? 2019, 28 Desember. Waktu itu diresmikan tanggal 28 Desember. Besoknya 29 Desember, Kadis bilang, Kabitekraf tidak usah ngurusin BCH. Dengan sendirinya komite tidak ngurusin BCH. Aneh ya, karena waktu itu dibuat sebagai UPT Ekraf, tapi justru bidang yang bertanggung jawab terhadap Ekraf nggak boleh ngurus. Terus mau diapain? Akhirnya ya itu sudah, itu kan urusan pemerintah, kita juga nggak kayak apalah gitu, kalau kata orang Jawa Timur mah nggak PTN gitu ya, bikin aja sama. Terus akhirnya kita ngurusin yang lain. Akhirnya karena manajemennya tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang ada di guideline, bahkan wali kota pun lupa kalau ada guideline itu atau nggak dilaporin, saya nggak tahu. Jadi yang sudah kita bikin nggak dipakai. Akhirnya ya udah kita lepas tangan dari sana karena emang nggak boleh ngurusin itu. Ketika terjadi hal yang tidak dikehendaki oleh wali kota, kan sebelnya dianya, terus akhirnya terjadilah penunjukan manajemen yang memang juga spontan aja gitu. Akhirnya terjadi yang sekarang. Padahal kalau di atas kertas bisa ideal sebenarnya kan waktu itu, bahwa setelah 2 tahun dicobakan memang harusnya bisa menghidupi diri sendiri dan seterusnya, mungkin cita-citanya mungkin bisa jadi BLUD setelah 2 tahun dan seterusnya, meskipun nggak gampang, banyak syaratnya juga. Tapi kira-kira seperti itu dulu. Jadi bahwa sebagai PT kepalanya harus Pemkot, administrasinya sebaiknya memang Pemkot karena untuk urusan laporan keuangan dan sebagainya. Tapi pengelolanya itu bisa orang luar. Jadi yang benar-benar punya insights ke komunitas, ke kebutuhan dan seterusnya. Dulu kita petakan BCH itu karena di daerah bukan yang sangat komersil seperti di Bandung yang utara. Kita juga sekarang kalau misalkan ada studio musik ya jangan maksa seperti studio musik yang profesional, karena sebenarnya di tempat lain udah lebih bagus. Di sini kita tempatkan sebagai studio untuk belajar, seperti itulah. Jadi sebelumnya memang sudah sangat berbunga-bunga. Yang tadinya bisa jadi contoh untuk se-Indonesia, contoh salah se-Indonesia. Ya oke, makasih Ti gitu. Tadi menarik tuh yang tadi apa di Amsterdam ya, yang nightmare ya istilahnya gitu. Itu kayak cocok tuh kalau gue. Karena kalau orang kan, oh tolong jaga kesehatan kamu, kalau aku tolong jaga kesehatanan kamu gitu. Jadi oke, di sini udah hadir, ini ada Kang Yogi dari Komite Ekonomi Kreatif Kota. Selamat sore Kang Yogi, Kang Mus. Turnuhun itu sudah bergabung. Nah ini kita cuma sampai jam 6 ya, masih ada 15 menit lagi. Tadi udah dari komite udah pengen dari luar nih gitu. Ini ada Kang Luki langsung ditodong. Ini soalnya Kang Luki ini nih apa namanya S3-nya tentang ini nih apa namanya placemaking ya gitu. Nggak tahu lah, maksudnya ini lah kemarin sempat diskusi lah bareng-bareng, kali ada semacam apa namanya pernyataan kali Kang Luki gitu, ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan Kang Luki, barangkali juga bisa kita juga bisa dapat masukan. Ini kan mewakili akademisi gitu ya, karena dosen. Silakan Kang Luki, punten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bisa aja ya. Saya masih belajar. Mohon izin Bu Tika, juga buat teman-teman senior saya di sini, saya betul-betul masih belajar. Tapi mungkin sebenarnya saya sangat tertarik dengan creative placemaking ya dalam konteks kolaborasi di sini, karena banyak puzzle yang harus dipisahkan satu persatu dan dirakit lagi. Kemudian sebenarnya seperti apa sih? Jadi saya belum bisa komentar banyak ya, karena harus akan bicara data tadi. Seperti misalkan BCH tadi, apakah benar dia tidak efektif sedemikian rupa? Kan pasti ada datanya, persepsi dan sebagainya. Lalu bagaimana simpul antara satu placemaking dengan placemaking lain? Apakah benar itu tidak terjadi?
Lalu juga ada bagaimana manajemen pengelolaannya dari setiap placemaking yang ada. Apakah nanti akan bisa timbul misalkan mohon maaf oligarki baru di dalam tempat itu misalnya mohon maaf. Misalnya seperti itu. Artinya wah itu sih dikuasai oleh kelompok A misalnya mohon maaf. Sehingga tapi kita belum sampai ke sana ya. Minimal saya sudah alert gitu. Karena M-Block ya kelompok itu gitu ya. Apakah akan menjadi oligarki kelompok misalnya gitu. Akan jadi ribut lagi nanti misalnya gitu ya. Kan ini masih di terawang dulu nih kemungkinan-kemungkinannya. Kemudian juga ada misalnya bagaimana daya rakit kepada seluruh komunitas 17 subsektornya. Bener nggak nih? Kan tujuannya mulia tadinya digadang-gadang inklusivitas lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya hanya mungkin mohon maaf UMKM itu saja yang geng-gengnya gitu ya. Jadi yang lain kebingungan. Apakah perlu ada sistem informasi yang terbuka, seleksinya open, kita nggak ada. Kan ini yang udah revolusioner ya, jadi nggak ada. Jadi blok ini ada, blok ini ada, blok ini ada, ciri khasnya ini, ciri khas. Jadi saling mendukung ya, saling support, nggak saling menjatuhkan. Jadi ini akan sangat menarik ya, dan bisa jadi Bandung menjadi saya kira tidak ada kebenaran, tidak ada kesalahan. Mungkin menuju kebenaran harus memerlukan kesalahan barangkali. Jadi kalau tadi Bu Tita udah luar biasa, saya lihat tidak mudah, pasti dinamikanya kebayang Bu Tita di sana. Bagaimana akrobatiknya, bagaimana dinamikanya. Tapi saya kira mungkin saya belum bisa, ya tadi hanya satu gambaran-gambaran saja, saya hanya berkomentar. Tapi saya sangat salut dan luar biasa untuk Bandung ya, dan mungkin yang baru menyamai baru Jakarta pun saya tidak terlalu yakin ya, karena organiknya berbeda dengan Bandung atau Jogja misalkan itu juga berbeda. Saya kira itu saja, terima kasih Kang Gali, mudah-mudahan kita selalu sering bicara seperti ini. Iya, makasih Kang Luki gitu, karena kemarin juga sempat diskusi sama Kang Luki, karena kan kalau tadi kita ngobrolin tentang ekosistem kan, kita tuh perlu ada yang menurut kita kurang itu sebenarnya di ekosistem research and development sebenarnya. Makanya ketika Kang Luki ada rencana mau bikin penelitian dan lain sebagainya, sebenarnya kita juga mengajak sih sebenarnya ada satu kelompok-kelompok komunitas-komunitas kan yang ya istilahnya nggak cuman Korea atau hadir begitu ya, tetapi juga ada yang mikirin gitu loh tentang kan sangat menarik sebenarnya kalau ketika berbicara tentang creative space atau creative placemaking tadi gitu ya, tapi sebenarnya kita belum pernah punya ini loh, literasinya, jejak literasi tentang itu tuh kayaknya belum ada deh. Nah makanya mungkin dari program Bandung Idea Connect ini, siapa tahu nanti kita melayarkan satu program gitu. Jadi misalnya Space Connect gitu ya, dari tadi kalau Kang Dedi kan bilang tadi, jadi ada kayak semacam payungnya gitu ya, kita bikin kayak creative space mapnya di Bandung gitu. Orang kalau misalnya mau ke Bandung itu kalau dalam konteks tourism, pariwisata ada gitu placemaking atau misalnya creative space tourism gitu. Kita juga dulu pernah menginisiasi Bandung Creative Belt misalnya begitu. Nah itu juga sayang kalau nggak diterusin, misalnya kayak tadi Cihapit gitu yang istilahnya salah satu pemantiknya juga kan sebenarnya Grammers nih Kang Ardo gitu. Itu kan mungkin Kang Ardo nggak merasakan bahwa iya ya ternyata setelah ada Grammers gitu ya, mungkin sebelumnya ada lagi terus tiba-tiba sekarang bermunculan hidup gitu. Itu kan kita nggak pernah tahu. Nah ini mungkin kasih tanggapan aja barangkali Kang Ardo mengenai apa yang tadi udah sama Kang Luki gitu bicarakan, terutama di dalam apa sih, bener nggak sih sebenarnya gitu loh tentang tantangan-tantangan. Sekaligus nanti ini kayak terakhir ya. Jadi ini Kang Ardo. Jadi ini kan kebetulan kita rencananya di komite tuh pengen kayak memberikan rekomendasi gitu ya kepada pemerintah lah begitu terkait isu-isu ya, kita nggak pengen nyebutnya permasalahan, tapi tantangan gitu, challenge gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan regulasi seperti apa, fasilitasi seperti apa, karena fungsi atau peran pemerintah itu kan regulator dan fasilitator gitu, yang memang bisa diperlukan untuk bisa menumbuh kembangkan si creative space ini, ruang kreatif ini. Jadi saran lah gitu ya, masukan. Silakan Kang Ardo. Makasih Kang. Makasih Kang Luki, tadi juga masuk banget ke saya. Dalam artian komunitas, teman-teman, kolektif dan lain sebagainya itu kan ya itu ya tadi kayak ada oligarki baru, kelompok baru itu kan jadi semacam asumsi yang mudah sekali terbentuk gitu. Nah itu yang kadang-kadang yang tujuan kami memang inklusif, tapi untuk akhirnya menuju ke inklusif itu sulit sekali
4 tahun 5 tahun berjalan pun itu masih terbentuk persepsi di mana sebenarnya gue mau ke sana harus dandannya seperti apa, nggak mau, segan karena dikuasai oleh kelompok mana dan lain sebagainya. Nah, yang paling bisa bikin ice breaking gitu ya, atau akhirnya bisa jadi satu buah forum, satu buah aktivasi, dua kegiatan dan lain sebagainya adalah dengan akhirnya sering ngobrol ya, dengan beberapa proyek gitu, akhirnya saling kenal dan lain sebagainya gitu. Regenerasi juga penting gitu, karena nggak bisa untuk akhirnya terus-terusan di keangkatan saya aja gitu, nggak mungkin gitu. Pasti untuk akhirnya cari Uber yang audience gitu, Uber yang collaborator gitu, yang paying sahat gitu, yang belum kenal siapa gitu. Jadi kayak itu kan yang ya diupayakan dengan open submission, gimana caranya untuk akhirnya kurasi terbuka, transparansi mengenai ini itunya dan lain sebagainya gitu. Dan itu nggak mudah, butuh banget energi yang luar biasa besar dan bukan balik lagi ke individualis atau kolektif tertentu gitu. Itu harus multiple ya balik lagi ke collective consciousness mungkin ya. Maksudnya kayak gimana sebenarnya udah paham gitu mengenai anggap satu buah space ini seperti apa, habitnya bagaimana, culture-nya bagaimana, mulai terbentuk makin luas. Nah, span kan berarti kita ngobrolin span, jangka waktu gitu kan berarti kan. Nah, selain sustainability, kita juga butuh flexibility kalau ngobrol sama komunitas. Nah, itu lagi tuh berarti kan kita ngobrol ada sense of economic yang perlu ditata gitu loh. Ada regulasi yang mungkin kita perlu sampaikan dan bukan diapresiasi tapi diaplikasikan langsung untuk akhirnya bisa nge-secure jalannya satu buah kolektif tertentu atau creative placemaking ini gitu loh. Pink City itu bergerak kalau nggak salah jadi perannya itu salah satunya itu adalah agregator kan Bu ya, antara citizen, penduduk dengan government gitu. Itu yang menurut saya kayak wah tuh seru sih gitu, untuk akhirnya ada mediator gitu di tengah itu gitu, karena ya makanya kalau nggak heran gitu untuk akhirnya sebenarnya dari Georgetown itu ke mana-mana gitu. Kurang lebih dari aku begitu dulu. Iya, menarik sih, karena isu tentang tadi ya oligarki itu kalau saya sih ngelihat misalnya kayak Grammars gitu, mungkin ya ini salah satunya kan Grammars itu punya satu showcase yang based on curated gitu. Jadi kalau menurut saya program based on curation itu juga salah satu penting sih, karena ya kalau misalnya ngomongin tentang oligarki kan kalau lu masuk aja lah meskipun jelek misalnya gitu, atau jelek aja belum lu bisa nih masuk gitu. Tapi kalau udah curation gitu nggak mungkin bisa gitu. Nah ini juga mungkin salah satu ya gitu tadi ngobrolin. Silakan ini langsung Kang Dedi gitu. Sekaligus ini ya Kang Dedi statement terakhir untuk masukan gitu buat pemerintah mengenai apa sih sebenarnya regulasi yang mungkin barangkali bisa memberikan manfaat buat ruang-ruang kreatif di Bandung. Iya. Butuh waktu untuk memang sampai hari ini, Mas Suci. Kalau kita bicara sebelum oligarki sebetulnya ya penguasa tempat atau segala macam ya. Tapi intinya di tahun saya pulang back for good itu 2006, melihat bahwa 2 tahun sebelum BCCF itu berdiri ya, kita sama-sama di BCCF. Tapi hal yang menarik adalah tahun 2006 itu kita masih melihat Bandung itu masih terkotak-kotak. Bahkan kampus saya sendiri itu terjadi juga di kampus saya gitu. Arsitek ya bergaulnya sama arsitek, desainer interior sama interior, fashion atau orang kaya aja gitu. Art aja. Padahal kami bersebelahan di kampus. Tapi ruang komunikasi itu tidak terjadi, kolaborasi itu belum terlalu terjadi seperti hari ini. Dan saya karena backgroundnya itu arsitek, balik ke kampus ke ITB, ngajarnya bukan di arsitektur, bersama Bu Tita di desain produk. Jadi itu sedikit anomali yang buat saya itu kayak wah ini waktunya gitu untuk ngebongkar itu semua, dan saya lakukan hal yang simple sebetulnya. Kebetulan kami membuka studio Labo itu tahun 2006, terus 2008 bersama teman-teman Helartes kan itu kan sebuah simpul yang semua itu bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya, dan kita gagas satu forum yang ingin mempertemukan satu dengan yang lainnya, dan akhirnya kita menemukan Pecah-Pecah Night itu ya sebagai forum untuk saling kenal, dan semua komunitas itu bisa memberikan informasi dengan waktu yang sama, hanya 400 detik
dalam satu malam ada 20 pembicara yang saya atur sebetulnya saya batasi arsitek 2, desainer interior 2, ini 2 supaya semua saling kenal dan itu terjadi sampai hari ini. Dan iklim kolaborasi itu bisa terjadi hari ini dengan sangat baik gitu ketika pada akhirnya kebetulan di kampus ini cerita sedikit ya sebetulnya di kampus juga saya diberikan ruang di desain produk itu untuk membuat sebuah galur baru di mana yang sebelumnya itu kalau desainer produk itu ya mendesain furniture, mendesain otomotif, tapi belum masuk ke ranah placemaking di mana karena sebenarnya basic saya adalah arsitek sama urban designer. Di desain produk saya memberikan sebuah masukan kepada mahasiswa saya ketika memang mereka bisa siap untuk berkolaborasi dengan arsitek, dengan planners, bahkan alumninya kalau sering dengar keken yang 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. Itu mahasiswa pertama saya ketika kuliah saya pertama kali untuk mendidik mereka untuk bisa join bikin sebuah kegiatan kota, level kota, aktivasi kota yang terkurasi baik gitu. Ada mahasiswa yang dari desain produk yang bekerjasama dengan Pak Emil waktu itu sebelum jadi wali kota untuk bikin bike sharing. Akhirnya sekarang bosnya. Bahkan dia setelah lulus desain produk S2-nya di planologi, PWK. Jadi hal-hal itu yang lintas disiplin itu bisa terjadi ketika berlangsung hingga hari ini dan seperti timnya Ardo ada Emeh di situ yang tiba-tiba kerjasama dengan graphic designer, dengan arsitek, dengan siapapun itu melakukan hal kolaborasi yang sama itu terjadi di Bandung dan saya pikir itu yang menjadi roh juga ya kalau kita bicara tentang eksklusivitas mungkin warna tempat-tempatnya berbeda-beda tapi sebetulnya keterbukaan dalam konteks bersilaturahmi dan melengkapi itu yang saya kira perlu kita jaga di sini gitu ya sama-sama gitu karena banyak sekali inisiator-inisiator yang berkembang gitu ya dari yang skala kecil bahkan dengan meter persegi ruang seperti ini yang cukup masif tapi kita tidak melihat yang lain itu tidak penting gitu ya semuanya bahkan penting gitu kayak hallway tiba-tiba muncul terus melalui Argo waktu kita BD Bandung Desain Biennale jadi Bandung Desain Biennale itu hal yang menarik juga kita sempat kolaps kan 2017 mau di rencana pabrik ini itu nggak jadi kolaps kan akhirnya di Gudang Selatan tapi tidak berlangsung baik tahun 2017 teman-teman minta saya untuk gimana supaya kita datang juga segala macam gimana supaya Bandung Desain Biennale itu menjadi simpul kesemuanya orang bisa berselebrasi ya tentang kota desain akhirnya metodenya kita pecah jadi nggak pakai anchor tempatnya waktu itu di 2019 ya 2019 jadi semua open house dan membuka firmanya masing-masing membuka ruang kreatifnya masing-masing untuk di dalam sebuah simpul event kota namanya Bandung Desain Biennale 2019 2021 Argo sebagai produsernya dan metodenya sebetulnya anchor tapi mengumpulkan anchor-anchor yang dengan mungkin komunitas yang beragam dan akhirnya dibuka semua, asli dibuka, hallway dibuka yang masing-masing mungkin punya jamaahnya masing-masing gitu jadi itu yang selebrasi kota bersama dan bersilaturahmi untuk bisa saling melengkapi dan memperkaya sebetulnya kita lihat tahun depan seperti apa oke gitu. Sedikit lagi karena hubungannya sama Perda sih kan tadi kan pertanyaannya usulan apa nih ke pemerintah kan sebenarnya terutama kalau mau bikin perwal ya di Perda itu kan melingkupi 8 hal terutama salah satunya kan tentang simpul-simpul kreatif itu jadi kalaupun nanti tadi bilangnya tidak ada ruang lagi sebenarnya tadi kata Ado benar perwalnya seharusnya memudahkan terlaksananya ini dan sebisa mungkin regulasinya menghindari yang namanya gentrifikasi tadi itu aja. Ya, makasih. Itu tadi Bandung
Idea Connect gitu ya, kita ngobrol, diskusi yang memang udah kayaknya memperkaya lah begitu. Kita juga jadi banyak belajar, banyak dapat wawasan gitu. Meskipun sebenarnya nggak cukup ya kalau ngobrol tentang kayak gini tuh nongkrong sampai subuh gitu sambil ngopi begitu. Ruang-ruang ini sudah penting. Tapi jangan khawatir, Bandung Idea Connect kita akan hadir lagi gitu. Kita akan adakan seperti ini 2 minggu sekali gitu dan keliling begitu ya di ruang-ruang kreatif yang ada di Kota Bandung. Nanti suatu saat mungkin di Grammars begitu ya, suatu saat nanti silakan ada teman-teman yang ingin menawarkan gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Kang Ardo Ardana, Kang Dedi Wahyudi, Teh Vita Larasati. Mohon maaf kita nggak bisa memberikan apa-apa, paling cuma bisa doain supaya masuk surga gitu. Kalau saya masuk neraka nggak apa, karena saya masuk neraka tuh usaha sendiri gitu. Jadi oke, terima kasih juga kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Sekdis, Kang Irwan, Teh Mega ini selaku ibu negara ini sudah memfasilitasi dan selalu minta apa-apa saya langsung ngomongnya sama Teh Mega. Gitu. Oke, teman-teman komite kreatif, Kang Imam yang sudah hadir, Kang Dery, hatur nuhun, Kang Yogi gitu, hatur nuhun. Nanti juga ini masing-masing kayak Kang Yogi nanti akan ngobrol tentang kreatif X policy gitu ya. Nanti mungkin Kang Imam akan berbicara tentang kreatif X art atau visual, dan Kang Dede dan lain sebagainya lah. Jadi selalu temanya tuh beda-beda begitu ya. Nah nanti ini semua dicatat gitu ya, direkam. Lalu nanti itu jadi kayak semacam rekomendasi gitu untuk bisa diberikan kepada pemerintah, nanti dititipin melalui Kang Irwan gitu, supaya kita nanti bisa beraudiensi, ketemu dengan Pak Wali Kota gitu, sehingga kita tahu solusinya seperti apa. Sekali lagi terima kasih telah hadir di Bandung Idea Connect, bekerja sama antara Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung dengan Patra Komala Coffee Club. Sampai jumpa di Bandung Idea Connect yang berikutnya. Tepuk tangan semuanya. Kita foto bersama dulu yuk. Kayaknya di sini nih fotonya, ada yang sambil duduk. Khusus narasumber rebahan ya di sini. Mau di save? Gimana sih? Ini aja di close. Di save aja. Kayak udah.